Menyusul penjadwalan sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK terhadap dirinya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut dugaan pelanggaran etiknya sudah kadaluarsa karena sudah lebih dari setahun. Gufron diduga menyalahgunakan kewenangan karena ikut campur mutasi pegawai di Kementerian Pertanian pada 15 Maret 2022. Perseteruan antara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dengan anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mencuat di tengah proses persidangan etik yang menjerat Gufron. Pembahasan selengkapnya sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Yudi, apakah menurut Anda tindakan Nurul Gufron yang melaporkan Albertina Ho ini ke Dewas KPK ada hubungannya dengan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Nurul Gufron? Sudah jelas sangat-sangat ada, Mas. Karena ada dua hal yang dilakukan oleh Nurul Gufron ya. Pertama, dia melaporkan Bu Albertina Ho ya terkait dengan adanya data PPATK yang diminta dan juga koordinasi oleh Bu Albertina Ho. Mengapa Bu Albertina Ho? Karena Nurul Gufron melihat bahwa yang aktif dalam masalah proses pemeriksaan etik terhadap dirinya itu adalah Bu Albertina. Ya kan? Kemudian yang kedua, terkait dengan kita tahu bahwa dia juga melakukan gugatan ke PT UN ya terkait dengan kadaluarsa. Ini kan untuk bisa menyelamatkan kasus etiknya sehingga nggak ada sidang etik terhadap dirinya karena kasusnya sudah kadaluarsa. Jadi saya pikir apa yang dilakukan ini adalah upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi saya melihat Pak Nurul Gufron ini tidak melihat dampak ya dari apa yang dilakukannya. Pertama, ketika melaporkan Bu Albertina Ho ya terkait dengan data PPATK, saya pikir seharusnya dia memahami ya Dewas meminta data PPATK karena Dewas mempunyai kewenangan untuk meminta tersebut ya kepada PPATK dan PPATK pun memberikan. Mengapa data PPATK sangat penting dalam pemeriksaan kode etik? Kita tahu bahwa terjadi kasus korupsi yang terjadi di KPK ya, mulai dari pimpinan, mulai juga dari pegawai yang permulaan awalnya adalah dari adanya etik dan Dewas tidak bisa langsung tanpa adanya PPATK untuk menelusuri dan ini adalah bantuan kepada Dewas KPK sehingga kalau misalnya nanti dianggap bahwa Bu Ahok melanggar etik terkait dengan koordinasi karena nggak punya kewenangan, ini kan sangat berbahaya gitu kan. Nanti tidak akan ada pengawasan terhadap rekening aliran dana dari pegawai maupun pimpinan KPK. Yang kedua, terkait dengan kadaluarsa setahun. Kita ingat bahwa kasus korupsi, kasus etik yang terjadi di KPK, itu kan nggak sebulan 2 bulan ketahuannya, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun baru ketahuan. Jadi saya pikir justru ketika nanti misalnya dia menang di pengadilan, gitu ya, yang menarik, wah, ini akan terjadi pesta pora bagi para pelanggar etik yang terjadi di KPK. Karena mereka berharap ketika misalnya melakukan pelanggaran etik, ya minimal diketahuinya setahun gitu kan. Sehingga mereka bisa bernapas lega. Harusnya nggak seperti itu. Pelanggaran etik mau berapa tahun pun, ya ini adalah pelanggaran etik dan tidak ada batas waktunya. Jadi saya sangat menyayangkan dan prihatin bahwa seharusnya Pak Nurul Gufron membela di sidang etik. Ya, bukannya melakukan kegaduhan seperti ini yang akhirnya bukannya menjadi bukannya prestasi KPK yang banyak digembar-gemborkan, malah hanyalah kemudian kontroversi. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, tapi apakah Albertina Ho menyalahi kewenangannya dengan meminta data transaksi mencurigakan ke PPATK? Menurut Nurul Gufron, kan Dewas KPK ini bukan lembaga penyidik, bukan lembaga penegak hukum, sehingga kemudian tidak punya kewenangan begitu langsung meminta kepada PPATK. Bagaimana, Mas Yudi? Ya, itu tidak jadi masalah gitu kan. Dan kita lihat dari jawaban PPATK sendiri ya, dari kepala PPATK dan PPATK pun menyerahkan kepada Dewan Pengawas KPK. Saya pikir aturannya sudah jelas ya bahwa
tentu PPATK juga ketika kemarin memberikan kepada Dewas, tentu mereka sudah menganalisis, ya kan, ini Dewas ini siapa gitu kan, dan ternyata kan di aturan diperbolehkan bahwa ketika misalnya terkait dengan inspektorat, terkait dengan badan pengawas di suatu instansi lembaga ataupun kementerian lembaga itu bisa ya untuk diberikan. Oke. Jadi saya pikir ini nggak ada masalah gitu kan. Kalau misalnya bukan kewenangan dari Dewas, tentu PPATK tidak akan memberikan. Jadi saya pikir jangan main kita memutarkan logika hukum gitu kan. Kecuali kalau misalnya kemudian PPATK tidak memberikan, kemudian dipaksa, barulah gitu kan. Tapi kan di PPATK dengan sukarela memberikan. Dan ingat loh Mas, bahwa data PPATK yang diberikan itu tentu sudah berdasarkan laporan analisisnya. Jadi orang PPATK pun juga bekerja seperti itu. Artinya ini sudah ada Iya. proses lah, ya kan? Dan tentu juga aturannya sudah dipenuhi. Dan kemudian ini kan yang menarik, kenapa hanya Bu Albertina yang kemudian dilaporkan eh, oleh Pak Nurul Gufron ya, karena memang semua Dewas ya itu kan kemudian menugaskan Bu Ahok gitu kan untuk kemudian berkoordinasi dengan PPATK. Kalau misalnya mau adil, kalau laporin semua Dewasnya, tapi kan ya saya lihat Nurul Gufron tidak berani lah melaporkan Iya. semuanya. Saya pikir saya lihat bahwa motifnya ini jelas ya, bahwa supaya ingin ada bargaining position, bahwa yang bersangkutan menggugat di petun, kemudian juga yang bersangkutan melaporkan itu kan supaya apa namanya, ketika nanti sidang etik ya, yang bersangkutan itu tidak dihukum berat seperti itu karena dia Iya. merasa mempunyai ratu as ya, tadi melaporkan anggota Dewas ke Dewas dan kemudian memptw-kan ya terkait dengan kadaluarsa kasus etik yang terjadi di KPK seperti itu Mas. Ya, Mas Yudi, terakhir, bisakah kemudian Nurul Gufron ini dipecat dari jabatannya apabila memang terbukti ia melakukan pelanggaran kode etik itu? Ya, kalau saya melihat ya, apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron berdasarkan keterangan dari Dewas, itu sangat berbahaya sekali bagi kewenangan KPK. Kenapa? Karena ikut campur dalam urusan mutasi di kementerian lain. Ini sudah trading influence. Ya, tentu ketika yang bersangkutan menghubungi kementerian, ya, tentu kementerian mau tidak mau, suka tidak suka akan patuh. Ya, karena ini adalah wakil ketua KPK yang mempunyai kewenangan menangkap para koruptor. Nah, kalau saya melihat ya bahwa tentu saya berharap ya Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi etik berat. Yang maksimal adalah meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK karena memang Dewas tidak bisa melakukan pemecatan Mas. Jadi yang bisa Oke. disanksi paling berat ada sama seperti ketika kemarin Firly Bahuri ya kan, dia sanksinya terberat yaitu diminta untuk mengundurkan diri. Tapi saya pikir ini harusnya juga sama karena ini sangat berbahaya, nanti akan ditiru oleh pimpinan lain ataupun oleh pegawai KPK yang lain untuk ikut campur dalam mutasi pegawai di kementerian lain. Dan ini kan kita tahu bahwa akhirnya yang terjadi adalah yang bersangkutan sudah pindah, dan tentu ketika ini mengemuka di publik, orang akan membuat citra KPK buruk bahwa itu wakil ketua KPK ternyata mengurusi masalah mutasi. Memang semua mutasi di Republik Indonesia dia nguruskan? Tidak. Tentu dia ada konflik kepentingan ketika mengurus salah satu ASN di Kementerian Pertanian. Dan ini yang harus dijawab oleh Dewas terkait dengan motif Ya. mengapa yang bersangkutan hanya mengurus satu orang ini untuk pindah dari Kementerian Pertanian ke kabupaten yang ada, ke kota yang ada di Jawa Timur. Seperti itu Mas. Oke, Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mas Yudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.